Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah dapat bergabung di hari pertama program Laravel Kilat. Eh, yang akan saya sampaikan di sini, kebetulan Pak Gatot mungkin berhalangan hadir pada pertemuan pertama kita. Jadi akan saya wakili untuk menjelaskan eh, secara besar program yang akan kita laksanakan. Gitu. Sini saya share screen. Oke. Share screen saya sudah terlihat. Jadi untuk kegiatan kita dari mulai hari ini sampai tanggal 4 April eh, bisa dibilang untuk pertemuan kita dilaksanakan 2 hari sekali ya. Dari mulai tanggal 17, kemudian 19, dan seterusnya. Eh, yang bisa teman-teman lihat di sini yang akan kita kerjakan dalam 10 pertemuan ke depan adalah 3 proyek, maaf. 3 proyek di mana eh, saat kita mengerjakan proyek tersebut, kita juga diwajibkan untuk menyusun bukunya. Jadi dijadikan buku. Untuk contoh bukunya seperti ini, akan saya tampilkan. Tidak harus dijadikan flipbook seperti ini ya. Teman-teman bisa membuatnya di Canva atau Word atau bebas yang berisikan materi-materi yang sudah didapat oleh teman-teman dan proyek yang sudah dibuat oleh teman-teman. Contohnya di sini eh, ini merupakan buku yang saya buat bersama tim saya di program Laravel sebelumnya di Padepokan. Seperti ini contoh proyek pertama saya masukkan dalam buku, kemudian proyek kedua, proyek ketiga, seperti itu. Kemudian em, tentang pembagian tim ya, ini nanti setiap tim setiap tim akan akan diwajibkan untuk memilih tempat tempat di mana dia mengimplementasikan eh, proyeknya. Contoh contohnya di sini saya memilih kelas untuk membuat proyek saya mengimplementasikan eh, praktik 3 proyek saya. Yang pertama, saya membuat tabel daftar buku untuk yang proyek pertama saya. Kemudian yang kedua, saya membuat eh, data siswa berbasis autentikasi di proyek kedua. Kemudian sistem surat izin menggunakan management user di proyek ketiga saya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti di akhir akhir waktu ya kita eh, diskusikan tempat implementasinya dan juga karena banyak yang tidak hadir mungkin nanti bisa disusun di WhatsApp group untuk tempat implementasi proyeknya dan nama timnya akan saya bagikan di grup juga seperti itu. Baik, mungkin eh, bisa saya lanjut ya ke materi.
Baik, mohon maaf, mohon maaf tadi mic saya ter termute, mohon maaf. Jadi disclaimer ya untuk teman-teman, eh, kenapa, maaf, untuk program kita kali ini kita pakai Laravel 10 ya. Dan kenapa tidak memakai Laravel 11? Sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk menggunakan Laravel 11 untuk membuat kerut-kerut, tetapi saya mendapat masalah ketika saya mencoba untuk instalasi package-package yang akan kita gunakan ke depannya. Dan takutnya itu nanti bakalan jadi kendala untuk teman-teman yang baru belajar, terutama dari sisi dokumentasi ya, karena kan Laravel 11 banyak sekali perubahan yang dirombak dari versi Laravel sebelumnya. Gitu. Dan next. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Laravel, jadi Laravel itu merupakan framework bahasa PHP open source yang tersedia di websitenya yang dirancang untuk proses pengembangan aplikasi website atau web application framework. Laravel dibuat dengan tujuan untuk membuat proses pengembangan aplikasi website jadi lebih efisien dan menyenangkan. Kenapa begitu? Karena yang pertama, Laravel sendiri sudah memiliki banyak dokumentasi atau sudah banyak komunitas yang bisa kita jadikan referensi untuk membuat website. Contohnya, misal kita ingin mencari cara untuk create rate update delete data, kita bisa cari saja di Google, sudah pasti ketemu orang yang sudah pernah bikin code menggunakan Laravel, jadi kita bisa jadikan referensinya. Dan juga banyak di YouTube. Nah, dan web application framework itu sendiri, PHP sudah punya banyak framework ya, web application framework. Tetapi untuk yang Laravel sendiri ini lebih sudah lebih terkenal ya, karena mungkin Laravel sudah punya banyak dokumentasi dan penggunaannya yang mudah. Jadi kenyamanan untuk menggunakan Laravel itu disukai banyak pengembang website. Dan next. Nah, jadi seperti ini perbedaan jika kita menggunakan pemrograman bahasa PHP tanpa menggunakan framework Laravel, bisa dilihat di sebelah kiri, ya, banyaknya kode-kode dan dolar-dolar di sebelah kiri yang mungkin bakal bingung. Sedangkan jika kita menggunakan Laravel, kita bisa mempersingkat banyak sekali kode. Bisa dilihat di bagian kanan ya. Ini eh, dalam kasus untuk menampilkan data saja ya. Jadi penggunaan Laravel untuk menampilkan data di sini dari database bisa dilihat lebih singkat daripada menggunakan bahasa pemrograman PHP biasa. Tuh. Next. Kemudian di Laravel sendiri itu menggunakan konsep MVC atau model, view, dan controller ya. Dari M-nya sendiri, model, model itu eh, perantara antara database dan aplikasi kita. Secara singkatnya seperti itu, nanti akan saya jelaskan. Kemudian view. View sendiri itu user interface-nya atau eh, halaman website kita, tampilan website kita, view-nya. Kemudian controller. Controller itu seperti pusat dari apa yang akan terjadi di website kita seperti untuk menerima data, mengirim data, dan menampilkan view bisa seperti itu secara singkatnya. Nah, Drawal sendiri sini M untuk model. Jadi eh, kita saat kita membuat database, pasti kita akan membuat yang namanya tabel-tabel. Nah, tabel-tabel database itu kemudian bisa kita eh, ringkas di Laravel menjadi satu model. Jadi satu model mewakili satu tabel begitu. Dan konfigurasinya kita hanya kita maaf. Jadi kita bisa mengkonfigurasi tabelnya hanya menggunakan model.
seperti kita ingin mengirim mengirim data dan sebagainya gitu. Nah, ini eloquent ORM yang sebelumnya saya sampaikan, jika kita memiliki banyak tabel dalam database, maka kita bisa membungkus satu tabel menggunakan satu model ya. Ini contohnya di sini ada 4 model, tempat tabel. Kemudian eh, data-data tersebut itu melalui yang namanya eloquent ORM. Jadi di saat kita menambahkan data, memperbarui atau menghapus data itu diproses terlebih dahulu menggunakan eloquent ORM dan contohnya seperti berikut. Nah, contohnya seperti ini. Dalam sintaks eh, di kontrolnya seperti ini. Ini mungkin teman-teman yang bingung, eh, jangan terlalu di itu dulu ya. Jadi singkatnya seperti new product. Ini merupakan produk ini merupakan sebuah model dari tabel produk ya. Jadi tabel produk itu di sini diberi nama model produk. Di sini kita kita untuk menambahkan data hanya perlu meng- mengetik new product. Kemudian untuk menampilkan banyak data, menampilkan semua data yang ada di tabel produk, kita hanya perlu produk titik dua titik dua al seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir ada untuk mencari apa yang kita cari di tabelnya menggunakan produk titik dua titik dua find itu begitu. Ya, ada view ya. Yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya yaitu tampilan. Mungkin langsung ke contohnya aja seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu merupakan eh, kode HTML yang seperti teman-teman tahu kode HTML di sebelah kiri. Kemudian eh, ditampilkan di tampilan websitenya seperti ini ya. Jadi ini yang namanya view di Laravel. Kita konfigurasinya di view ke HTML seperti seperti ini. Next. Nah, controller sendiri sep- controller sendiri itu bisa dibilang jadi kayak pusatnya dari pusat pengolahan aplikasi kita seperti tadi saya bilang untuk menampilkan view atau untuk mengirim atau mengambil data dari model. Jadi kita akan melalui atau menggunakan controller gitu. Nah, contohnya seperti ini, seperti tadi. Kemu- Nah, kemudian ini yang cukup diunggulkan dari penggunaan Laravel ya, yaitu migration-nya. Ketika kita ingin membuat tabel, kita tidak perlu mengotak-ngatik di sisi database-nya yang harus menuju ke servernya. Kita hanya perlu eh, membuatnya di bagian migration. Jadi ketika kita ingin menambahkan kolom-kolom dalam tabel, kita hanya perlu mengubah-ubah di eh, file migration ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada tabel yang namanya tabel books. Nah, di dalam tabel books ada kolom name sebagai nama, author, dan juga page. Ketika kita menambahkan kolom, kita hanya menambahkan di bawahnya. Kita ketik apa yang kita butuhkan, dollar table, apa string, kemudian apa. Jadi kita tinggal menambahkan apa yang ada di migration. Kita tidak perlu mengotak-atik dari segi database begitu. Nah, yang terakhir kemudian ada routes. Ya, routes ini bagian penting ya kita tahu. Secara singkatnya, route ini seperti halaman URL kita ya. Jadi URL yang apa yang kita tulis itu yang akan kita proses. Contohnya seperti ini. Nah, di sini eh, kita membuat root slash welcome untuk menampilkan halaman welcome ya. Dan di sini bisa kita lihat URL slash welcome sehingga menampilkan halaman welcome gitu. Itu untuk contohnya. Jadi ada beberapa hal seperti
sebelumnya yang saya sampaikan itu dari konsep MVC, kemudian migration dan routes itu yang akan sering kita konfigurasi ke depannya. Jadi eh, itu yang harus kita pahami betul-betul untuk menggunakan Laravel. Baik, mungkin sekarang kita bisa mulai untuk instalasi-instalasi ya. Yang pertama kita bisa install text editor. Di sini yang saya install itu VS Code ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa install VS Code, guys. Belum install, eh kan? Atau sudah menginstal semua? Oke, akan saya tunggu ya sampai pukul 14.40 WIB ya untuk instalasi VS Code-nya. Apakah masih ada yang belum menginstal text editornya atau VS Code? Oke, siap.
Baik, akan saya lanjutkan ya untuk instalasi software selanjutnya. Selanjutnya kita akan menginstal software untuk lokal host kita ya. Mungkin teman-teman yang kenal Laragon boleh jika ingin menggunakan Laragon. Tapi untuk teman-teman yang baru belajar ya, di sini saya sarankan untuk menggunakan Apache atau XMPP ya. Saya juga menggunakan XMPP untuk kedepannya. Silakan untuk milih device yang teman-teman gunakan ya, XMPP-nya. Dan eh, teman-teman harus mendownload yang versi terakhir ya, versi 8.2.12 yang menggunakan versi PHP 8.2, dia yang menggunakan XMPP yang terbaru. Dan saya tunggu ya. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk menambahkan PHP. Jadi setelah kita menginstal MPP, maka di situ juga kita
Tes tes. Oh, oke. Selanjutnya setelah kita menginstal SAM, eh, kita akan mengkonfigurasikan path PHP untuk sistem di perangkat kita ya. Kita bisa search saja environment, kita search di Windows, edit system environment variable. Sampai sini apa ada yang tertinggal? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Di ketika sudah muncul tampilan sistem properti seperti ini, kita bisa masuk ke bagian environment variable ya, di bagian sini. Klik. Nah, maka akan muncul seperti ini environment variable kita. Dan yang akan kita tambahkan di sini yaitu di bagian sistem variabel. Di bagian bawah. Kemudian teman-teman scroll scroll ke bawah sampai menemukan bagian pet ya, pet sini. Kemudian edit. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan eh, oh ya, maaf, screen saya belum ganti. Baik ya kan saya ulang dari awal. So, jadi setelah kita menginstal XMPP ya, kita edit path variabel untuk PHP kita di environment variable. Teman-teman bisa mencarinya di search Windows. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Lihat ini sistem variabel. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa masuk ke bagian environment variable di bagian bawah kanan. Nah, sudah masuk ke bagian variabel-variabel. Kemudian yang akan kita konfigurasi di sini yaitu kita scroll yang bagian sistem variabel ke bawah sampai menemukan yang namanya path ya. Path. Kemudian kita klik edit dan kita tambahkan PHP XMPP kita dengan cara eh, new. Sebelumnya saya sudah gunakan, mungkin saya hapus terlebih dahulu ya. Saya delete. Nah, saya klik new. Sorry, maaf. Mungkin agar lebih mudah kita bisa menggunakan browse ya teman-teman. Browse. Kemudian kita masuk ke di mana kita install XMPP kita sebelumnya. Jadi kalau saya menginstalnya di ya, XMPP, nah sudah masuk di XMPP, kita cari eh, yang namanya PHP ya teman-teman, PHP. Nah, PHP. Jika sudah PHP, kemudian oke, itu. Dan setelah itu oke dan oke. Sudah.
Seperti itu untuk integrasinya. Selanjutnya kita akan install Composer ya. Teman-teman yang belum install Composer akan saya bagikan linknya di kolom chat. Oke, eh, untuk download komposernya kita akan menggunakan link untuk Windows installer di bagian ini ya, Composer Setup Exe. Kita klik, maka otomatis mendownload komposernya. Ya, oke, kemudian kita install, ini kita klik, ternyata. Nah, seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini setelah kita menginstal komposernya tadi, silakan untuk install for all user. Nah, kemudian kita next. Nah, untuk PHP-nya kita sebelumnya karena menginstal XMPP, jadi kita gunakan XMPP ya. Kita di sini otomatis menggunakan XMPP jika kita sudah menginstal XMPP. Tapi jika belum, kita bisa browse terlebih dahulu. Kemudian kita cari di mana letak kita menginstal XMPP sebelumnya. PHP bersama seperti tadi ya. Di sini kita ada PHP exe. Kita, nah seperti itu. Oke, next. Yang proxy setting di sini kita skip saja, kita next. Dan kita install. Oke, finish. Untuk mengecek mengeceknya setelah kita menginstal Composer, apakah sudah terinstall dengan baik ya, kita bisa membuka terminal. Atau jika teman-teman memiliki Git Bash ya, bisa menggunakan Git Bash. Saya di sini menggunakan terminal biasa. Bisa dilakukan dengan mengetik Composer. Nah, jika teman-teman sudah menginstalnya dengan baik ya akan muncul seperti ini. Dan ya komputer kita sudah terinstall dengan ini versi 2.7.2 yang sebelumnya kita download terbaru. Sampai sini apa ada yang tertinggal? Ini akan saya tunggu ya sampai jam 3 WIB atau jam 4 WITA. Jika tertinggal silakan bisa on mic atau bilang di meeting chat ya. Ya, selanjutnya nanti kita akan langsung install instalasi Laravel-nya.
Baik, teman-teman, apakah ada yang tertinggal sampai di instalasi komposernya? Jika tidak ada, mungkin bisa langsung saya lanjut ke instalasi Laravelnya ya. Mungkin saya lanjut. Kita masuk ke websitenya Laravel ya. Kan saya share. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan menggunakan Laravel 10 ya. Linknya sudah saya bagikan di grup. Pastikan jika teman-teman masuk ke websitenya Laravel, di bagian version ini sudah bagian 10 ya, version 10. Oke, oke, next ya, kita next. Nah, kemudian kita akan install Ravelnya menggunakan Composer. Maka dari itu tadi kita harus download Composer atau punya Composer terlebih dahulu ya. Nah, kita eh, masuk dulu ke file di mana kita ingin eh, mem- membuat proyek Laravel kita. Kalau saya biasanya langsung saya jadiin di XMPP ini jadi satu di htdocs. Kita masuk ke directory yang akan kita gunakan untuk aplikasi kita ya. Kita masuk docs. Nah, saya akan membuatnya di sini. Kemudian saya klik kanan open in terminal. Nah, jika sudah tampil di terminal seperti ini, kita bisa langsung paste komen yang sebelumnya kita copy dari eh, ini ya, dari websitenya Laravel, Composer Create Project. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Kemudian example app ini kita ganti, kita rubah menjadi nama aplikasi kita, apa yang akan kita buat. Oke, contohnya di sini saya akan membuat namanya daftar buku. Maaf, jangan menggunakan spasi ya di daftar buku seperti ini. Kemudian jika sudah kita enter saja langsung. Nah, saya akan menginstal Laravel-nya. Tunggu. Untuk teman-teman bebas ya untuk mau install namanya pakai apa itu. Karena ini untuk sebagai contoh saja ya. Salah sih. Nah, oke. Sampai sini ada yang masih belum terinstall Laravel-nya. Sudah mungkin bisa saya lanjut.
Oke, baik. Saya lanjut ya. Oh, masih install. Oke, siap. Siap, saya tunggu. Baik, saya lanjut ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa close saja untuk terminalnya. Oke, kita masuk ke VS Code, VS Code kita. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini jika awal-awal, teman-teman. Ini silahkan untuk masuk ke folder di mana sebelumnya Laravel yang teman-teman buat. Saya sebelumnya di Audit Docs ya di folder SEM ya. Di sini. Nah, Laravel yang sebelumnya saya buat namanya daftar buku. Kemudian select folder. Nah, masuk klik SP terus daftar saja. Oke. Nah, jika sudah terlihat banyak folder-folder seperti ini, kayak Bootstrap, Database, Public Resource, maka sudah betul ya untuk masuk ke folder Laravelnya. Tapi sebelum itu, sekarang kita instalasi ekstensi-ekstensi VS Code-nya ya untuk mempermudah eh, kita coding ke depannya. Teman-teman bisa masuk ke bagian extension atau bisa melakukan command Control Shift X. Sini ya. Extension di bagian kiri, klik, saya lebarkan. Kemudian ekstensi yang diperlukan yang pertama yaitu ini, PHP Intelligence. Atau bisa juga di buku ini sudah saya masukkan tertera ya, apa saja yang perlu diinstal. Nah, bagian kanan dari PHP Intelligence, Laravel Artisan, dan Laravel Snippets, dan lain-lainnya. Untuk instalasinya bisa langsung diklik ini install saja ya. Otomatis kita akan menginstal ekstensinya. Untuk
list dari ekstensinya eh, bisa terlihat di sini. Teman-teman bisa download satu persatu ya. Mungkin akan saya tunggu ya sampai 15.10 WIB untuk instalasi ekstensinya. Nanti akan saya lanjut ke bagian pengenalan struktur folder. Oke, kita lanjut. Kita close terlebih dahulu untuk yang bagian ekstensi ini. Nah, kembali ke root folder kita, folder Laravel yang sebelumnya kita buat. Jadi ada beberapa folder atau beberapa tempat yang harus kita ketahui ya, karena kita kedepannya akan sering untuk menggunakan folder tersebut untuk dikonfigurasi. Yang pertama, di sini ada folder apps ya. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang MVC yaitu model, view, dan controller. Di folder app sudah tertera bagian M-nya ya, yaitu model, di mana nanti di sini kita akan membuat model-model yang untuk kita gunakan nanti di folder model. Kemudian kita mencari folder view. Folder view
yaitu berada di bagian resources. Nah, kita buka resources, kemudian view. Nah, di sini tempat kita nanti untuk membuat kode HTML, CSS kita, HTML kita di bagian views. Kemudian controllernya, controllernya terletak di bagian app, kemudian HTTP, kita klik HTTP, kemudian controller. Ya, bisa kita lihat ya, di sini ada controller. Ya, nanti kita akan membuat controllernya seperti bagian sini di pertemuan selanjutnya ya. Oke, next ya. Kemudian ada folder database. Nah, untuk di folder database ini yang harus teman-teman pahami ya, untuk ketahui, yaitu diletak folder migration-nya. Nah, secara default, Laravel itu membuatkan kita 4 migration. Migration secara default ya. Untuk Laravel 10, untuk Laravel 11 berbeda lagi. Jadi untuk Laravel 10 kita disediakan 4 folder. Yang pertama untuk migration user, di sini untuk tabel user. Jadi Laravel sendiri sudah menyediakan kita untuk tabel usersnya yang sudah bisa dikonfigurasi eh, email, kemudian password dan sebagainya. Jadi member tokennya sudah disediakan oleh Laravel untuk kebutuhan autentikasi, login, register seperti itu. Kemudian publik. Nah, publik ini tempat di mana nanti kita memasukkan eh, aset-aset kita ya, seperti nanti memasukkan gambar atau CSS atau apa itu di folder publik. Jadi seperti ini kita bisa langsung saja bikin contohnya style CSS ya. Nah, kita mendapatkannya di sini di folder yang namanya publik CSS. Tetapi dikarenakan nanti ke depannya pasti kita akan memiliki banyak folder-folder ya, seperti nanti ada folder gambar dan sebagainya. Jadi angka lebih mudahnya itu kita membuat folder di dalam folder publik ini. Kita membuat folder assets. Sebenarnya saya sering menggunakan nama assets seperti ini. Nah, kemudian baru di dalam folder ini kita bisa membuat CSS, JavaScript, dan macam-macamnya ya. Kita bikinnya di folder asset ini. Dan di dalam folder asset sendiri juga bisa nanti kita menambahkan folder juga. Jadi di sini contohnya gambar, untuk menyimpan gambar-gambar kita. Selanjutnya, dan CSS, dan JavaScript, ya kita singkat JS saja. Nah, ini bisa kita rapikan di dalam folder assets semuanya seperti gambar nanti masuk gambar di sini, JavaScript di sini dan sebagainya ya. Jadi nanti aset-aset atau bahan-bahan dari website kita bisa kita simpan di folder aset di dalam folder publik ini. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir yang sangat penting yaitu folder routes. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, routes ini ada hubungannya dengan URL kita nanti ke depannya. Jadi URL website kita mengkonfigurasinya melewat routes ini ya. Kita bisa lihat di web.php. Nah, seperti ini. Ini slash route get slash untuk menampilkan view welcome. Oke, oke. Cara untuk menampilkan Laravel kita sendiri, oke, kita buka terminal ya. Atau bisa menggunakan terminal dari VS Code-nya sendiri. Silahkan terminal, terminalnya terminal. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan
komen artisan php spasi artisan spasi server. Oh ya, maaf sebelumnya itu ya, semnya saya lupa. Semnya ini perlu diaktifkan juga. Sem start APC-nya dan MySQL-nya ya. Di start juga. Oke, sudah kita bisa enter. Nah, oke, server running on HTTP 8000. Untuk masuk rate-nya bisa kita kontrol kemudian klik linknya ya. Ini klik. Nah, oke, cukup. Nah, seperti ini. Jika sudah sampai seperti ini, maka seharusnya teman-teman bisa mulai untuk mengkonfigurasikan Laravelnya ya untuk kedepannya. Jadi setidaknya hari ini teman-teman semua sudah bisa menampilkan halaman welcome dari Laravelnya sendiri, landing page-nya sampai sini. Atau mungkin jika ada yang berkendala bisa langsung on mic atau bilang di kolom chat ya. Oke, kembali ke VS Code-nya ya. Nah, mungkin akan ada pengertian singkatnya sebelum saya akhiri ya untuk sesi hari ini, yaitu folder routes-nya di folder routes web3 PHP untuk pengertian singkatnya. Jadi di sini kita bisa membacanya dengan route, terus dengan metode get, kemudian slash. Ini artinya jika kita URL kita website kita itu slash seperti ini, contohnya slash ya ini sama saja slash ya karena kosong slash slash itu akan eh, mengaktifkan function function ini function return view welcome. Jadi semisal slashnya ini kita tambahin welcome, nah seperti ini ya, kemudian saya refresh dan saya kembali ke website. Di sini kita masih menggunakan slash ya, jadi hanya slash normal biasa seperti ini. Nah, maka kita tidak bisa melihat halaman website welcome tidak kita seperti tadi, karena kita sebelumnya sudah merubah URL kita menjadi slash welcome. Jadi, untuk menampilkan halaman kita sebelumnya, kita harus lakukan slash welcome. Nah, seperti itu. Jadi, instalasinya sampai sini. Untuk bagian pembagian kelompok nanti akan saya share di grup dan nanti silakan teman-teman untuk eh, menginput tempat untuk implementasi proyek Laravelnya ya. Nanti saya akan share di grup beserta eh, tim dan anggota-anggotanya. Nanti saya share di grup atau mungkin ada teman-teman yang ingin eh, komplain atau apa bisa langsung di grup ya atau kontak mentor. Sampai sampai sini ada yang berkendala atau mau ditanyakan karena akan saya akhiri Zoom-nya.
Oke, baik ya. Eh, Materi kita untuk hari ini, pertemuan kali ini sudah selesai. Jadi, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di hari pertama program Laravel Kilat ini. Jadi, untuk selanjutnya untuk pembagian kelompok akan saya share di grup dan nanti silahkan teman-teman untuk menambahkan atau menginput tempat di mana teman-teman ingin mengimplementasikan proyek Laravelnya ya. Baik, mungkin seperti itu. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung chat di grup atau kontak mentor ya. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali.